Saat kekuatannya lepas, dia tak terkendali dan menampakkan wujud aslinya sebagai monster badak pemarah. Namun di depan Nick, sang Grim, ketakutannya tak terbendung. Kali ini Nick datang bukan untuk memburunya, tapi menanyakan pembunuhan ganda. Tadi malam di hutan Portland, seorang pria tewas diserang monster di depan rumahnya. Sang istri pun tak luput dari maut. Saat monster melahap daging mentah di tanah, sekelompok pemburu berkuda datang. Monster itu ketakutan lalu kabur, namun cepat dikepung. Akhirnya mereka menyeret monster itu masuk hutan. Besoknya polisi menemukan 2 mayat dan sisa steak di lokasi. Dari luka korban, polisi menduga ini ulah binatang buas. Namun Nick merasa janggal. Jika binatang buas, mengapa steak tidak habis dan tubuh korban hanya luka tanpa bekas gigitan? Nick dan Lau Hei menemukan jejak kuda berantakan di sekitar rumah. Mereka menelusuri hingga masuk ke hutan, namun hanya melihat bekas seretan di tanah. Nick menemukan potongan dari pelana yang tampak berasal dari zaman abad pertengahan. Halo semuanya, saya Xiao Cha. Selamat, kamu menemukan episode ke-12 dongeng gelap ini, Budak dan Singa. Polisi mencocokkan sidik jari di tubuh korban dengan tersangka bernama Jimmy, yang baru bebas bersyarat 2 minggu lalu. Sebelum menangkap Jimmy, Nick dan Lau Hei menemui petugas pembebasan bersyaratnya, Taimu, untuk mencari tahu situasinya. Taimu tidak percaya Jimmy melakukannya, karena dia berperilaku baik di penjara. Seminggu lalu Jimmy bilang dia bekerja di gym terdekat. Namun saat Nick dan Lau Hei pergi ke gym itu, sang manajer berkata, sudah seminggu Jimmy absen kerja dan manajer gagal menghubunginya. Manajer menyarankan bertanya pada Brian yang sedang olahraga di sebelah. Nick mendapati Brian adalah monster badak yang langsung ketakutan melihatnya sebagai keturunan Grim. Rasa takut ini tertanam sejak lahir di hati kaum mereka. Namun Nick hanya ingin tahu kabar Jimmy tanpa mencari masalah. Setelah tenang, Brian pun memberi informasi. Seminggu lalu saat jogging di hutan, Jimmy tiba-tiba menghilang. Brian membawa Nick dan Hank ke lokasi itu, yang hanya berjarak 5 km dari TKP Patangan Lansia. Mungkin Jimmy lari dari sini untuk beraksi. Saat itu, Hank dikabari rekannya bahwa mobil Jimmy ditemukan di gudang tua. Nick dan Hank pun segera menuju ke sana. Brian yang asik olahraga tak sadar mereka pergi, atau bahwa sosok misterius berkuda sedang mengawasinya. Tiba di gudang, Nick dan Hank menemukan mobil Jimmy sudah dipreteli hingga tinggal kerangka. Saat itu Nick melihat sosok mencurigakan masuk gudang. Mereka segera mengikutinya. Di dalam ada bercak darah di lantai dan simbol aneh di tengah ruangan. Bercak darah kering menandakan tempat ini pusat ritual. Nick tak mengenali simbol misterius itu, dan mereka menemukan senjata tajam abad pertengahan di sana. Hari gini, masih ada saja yang memakai benda seperti ini. Kamu bilang benar. Mendengar teriakan, Nick dan rekannya bergegas keluar, namun pelaku sudah kabur dengan kapal cepat. Mereka terpaksa menunda penyelidikan demi membawa rekan yang terluka ke rumah sakit. Sementara itu, Brian yang sedang berlari tidak sadar sedang diincar hingga kelompok itu berhasil menangkapnya dengan cepat. Kembali ke kantor, Nick dan Lau Hei memeriksa senjata dari gudang itu. Semuanya perlengkapan tempur abad pertengahan mirip gladiator Romawi. Namun, simbol Latin kuno di lantai tak mereka pahami. Beruntung, Kapten Sean menguasai bahasa tersebut. Artinya, pertarungan dan haus darah membawa kebahagiaan bagi mereka. Sisa darah di lokasi terbukti milik Jimmy Dimi, seorang petinju, sehingga ia mungkin peserta di sana. Sean menyuruh Nick dan Lau Hei mencari Jimmy. Sambil menatap senjata abad pertengahan berdarah, Sean marah lalu menemui Jas Huan. Taino tak menyangka Sean sudah tahu kebenarannya, dan identitas